Nama saya Rizky Faliha Lovriani, umur saya 21 tahun, saya kelahiran Jakarta 29 November tahun 2000. Pengalaman kerja saya sebelumnya pernah bekerja di SPG Oppo, SPG Vivo, terus juga menjadi admin online shop dan editor video iklan KBW 99. Setelah itu saya aktif di bidang seni tari. Perkenalkan, nama saya Kartika, bisanya dipanggil Kartika, domisili saya di Bekasi. Pengalaman kerja saya pernah kerja di PT Samsung Elektronik Indonesia, PT Muramoto Elektronik Indonesia, sama PT Sinde Budi Sentosa. Selama kontrak biasa 6 bulan, setahun. Nama saya Geza Maria, biasa dipanggil Geza, umur 28 tahun, domisili di Jakarta Barat. Pengalaman kerja jadi admin penginputan barang di rumah Bandengan. Perkenalkan, nama saya Eldas Fitri Maharani, biasa dipanggil Rani. Umur saya 25 tahun, alamat saya bertempat tinggal di Pekayon, Jakarta Timur. Saya pernah bekerja di PT Kosmak Indonesia, di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di PT Transportasi Jakarta, dan di PT Zirek di Daan Mogot. Lalu di PT Kuyo Trending Indonesia, terus di PT Vivo, Oppo sebagai sales, dan terakhir ini saya masih di rumah aja sih Kak, masih di rumah aja menunggu panggilan yang lainnya. Nama saya Trisantini, umur saya 45, pengalaman kerja saya di pabrik 14 tahun, jadi payroll staff. Tenovi itu yang aku lihat pertama aku itu ketemu di beranda YouTube tentang ODGJ. Dia tuh senang membantu dan membersihkan ODGJ dan tim-timnya. Terus aku juga lihat vlog keseharian yang jalan-jalan ke Bali, yang makan beli seafood gitu. Kak Novianti itu aku kenal dulu tahun 2021, aku lihat di TikTok. Dia tuh kontennya itu kontennya itu kayak mengharukan gitu, gimana ya, pokoknya ngebantu orang kayak gitu. Jadi aku jadi tersentuh gitu loh sama kontennya. Jadi kayak ODGJ, terus dulu kan awal ODGJ, terus sekarang tuh kayak bantu orang yang sakit juga gitu. Lama-lama makin banyak gitu yang dibantu. Aku follow Tenovi dari zaman dia belum punya channel YouTube. Oh, dari tahun berapa tuh? 2020 ya? Dari Tenovi yang ikut vlog Karang Bandung itu. Iya, aku udah ngikutin banget. Terus kenal timnya nggak? Timnya banyak Kak sekarang ya. Aku tahu sering nama aku Teh Nadia ya. Sama ya kayak Ayah Her ya. Siapa? Mana tuh orangnya tuh? Terus sama Teh Dodo ya. Iya. Sekarang banyak. Aku nggak nginget semua. PNI aku ikutin, suka nonton kalau sebelum tidur, aku suka nonton PNI sih Kak. Itu pokoknya dari YouTube-nya, pokoknya dari Bang Rizal, terus Devais, terus sama Bu Sarlinda, semuanya aku sebelum tidur suka nonton sih Kak. Oh, dari pertama yang pas collab sama Rian di Tasik ya, itu aku udah mulai lihat. Berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kan kalau kita berbuat baik pasti ada timbal baliknya juga gitu. Jadi kamu kalau misalkan nanti masuk kerja kamu nggak butuh uang ya, yang penting kebaikan ya? Butuh juga, tapi kan uang itu bisa mungkin nomor 2 gitu. Kalau aku sih lebih fokus berbuat kebaikan, karena kalau kita selalu mengejar uang itu nggak bagus juga sih. Kalau kita sesama kayak baik mengejar kebaikan itu, jadi nanti ada aja rezeki dari mana kayak gitu. Dua-duanya sih ya. Oh, berarti ya butuh duit tapi
berbuat baik juga gitu ya. Dua-duanya sih Kak, berbuat kebaikan juga itu paling nomor satu, paling perlu, apalagi ke sesama manusia gitu. Nggak lihat latar belakang apa gimana. Berarti uang nggak penting. Kalau uang bisa ngikutin karena kebaikan kita mungkin ya kayak. Sekarang sih berbuat kebaikan, sekarang cari uang juga susah sih. Ya kan? Jadi uang nggak penting. Penting juga, tapi ya sekarang kalau di umur saya gini nyari kerja juga susah kan. Nah sekarang saya cari pengalamannya yang begini-begini aja. Sekitar 4,5. Kamu salah satu subscribernya bukan? Iya. Oke. Masa nggak tahu sih berapa? Kanopi itu 3.320.000 subscriber. Kalau WRPN-nya tahu nggak berapa? 222.000. Waduh, aku lupa lagi. Pasti bukan subscribernya nih. Aku udah lama nggak nonton YouTube soalnya kan kemarin dari Garut, di Garut nggak ada wifi Kak. Di sini kan di Jakarta pakai wifi, jadi aku kalau itu suka nonton terus. Kalau Tenovi 3,3. Kalau WRPN-nya? PNY itu sekitar 200-an Kak. Waduh, aku nggak ini, aku subscribe tapi nggak perhatiin. Udah berapa ya? 3 juta ya? Bagaimana dengan subscriber WRPNG? Nah itu baru, aku kan baru kemarin lihat story-nya Mbak Pratiwi. Nah itu dia ada lihat, nah baru aku subscribe, baru aku follow kemarin. Jadi nggak tahu subscriber berapa? Nggak tahu. Abah. Kenapa Abah? Abah siapa tuh ya? Abah lupa namanya, pokoknya Abah. Abah siapa? Berarti kamu nggak ngikutin vlognya ya? Ngikut yang dia nyebut-nyebut Allah Allah terus tuh. Abah siapa ya? Abah itu loh. Siapa ya, lupa lagi, deg-degan, aduh. Jangan deg-degan dong. Siapa? Lupa. Tenopi bener-bener juang itu ODJG yang bener-bener kayak temperamental banget gitu loh Kak. Jadi tuh dia berjuang banget buat kayak misalnya kalau mau potongin rambutnya gitu, jadi tuh dia harus pegangin banget gitu sambil potong-potong rambutnya kayak gitu. Kadang kan Kenopi suka jatuh kan gitu ya, kayak kena tonjok atau kena dilempar pakai batu kayak gitu. Dia tetap sabar dalam menghadapi itu semua. Berarti itu menurut kamu Tenovi tuh bener-bener berjuang gitu ya? Kayaknya semuanya deh Kak. Aku nonton yang Abah Ismail, terus yang Faiz, terus yang orang Tasik itu tuh yang diguna-guna yang Siapa tuh namanya? kepalanya. Ini siapa ya namanya? Lupa aku namanya siapa. Terus ini yang Udin ya, yang kakinya diamputasi. Terus yang rumah tangganya yang nganiaya anak terus katanya tuh yang diusir itu. Siapa ya namanya ya yang daerah PGC ya kayak daerah. Siapa ya? Coba sebutin. Ada yang cerai, bapaknya cerai terus mamanya nikah lagi. Aku lupa namanya. Siapa ya? Terus apa lagi ya? Tenovi yang benar berjuang yang Bu Ike itu sampai detail-detailnya banget. Tenovi turun langsung gitu buat memperjuangin hak anaknya gitu, yang biar nggak disalahgunakan gitu loh Kak. Yang ini, yang apa sih yang di Tasik itu loh, yang ketemu, yang akhirnya jadi ketemu udah berapa puluh tahun, 20 tahun itu. Sering. Nonton vlognya nggak? Nonton. Coba salah satunya sebutin ada di daerah mana Tenovi dipukul? Untuk daerahnya aku lupa, pokoknya udah gajinya galak yang Tenovi ditimpuk batu. Pernah Di mana? pas lagi Coba cukur. sebutin daerahnya.
pas lagi cukur rambut, Terus terus dia kena tonjok kayak gitu. ya. Tapi aku lupa daerahnya di daerah mana. Hampir ya, Hampir apa nih? hampir dipukul sama hampir cium. Tahu aku. Kalau dipukul ada pernah. Di Pernah daerah dipukul. Kalau di daerah mana itu di mana ya? Daerah Bekasi deh Kak. Iya Bekasi deh. Enggak dipukul kayak ini sih Kak, cuma apa sih senggol-senggol kayak gitu doang. Ada yang di mana ya? Pernah dipukul kayaknya sih waktu itu yang orang yang nggak pakai baju kalau nggak salah. Di situ. Orang sakit. Kenapa orang sakit? Karena kalau misalnya dia udah sekarat banget ya harus diutamain. Oke, berarti yang terlantar nggak perlu dibantu ya? Kan dia belum, takutnya kan kalau orang sakit nanti keburu lewat gitu. Kalau aku sih ya, kan semuanya itu kan butuh bantuan ya kayak. Jadi Betul. aku mencakup semuanya. Jadi aku insya Allah ngebantu semuanya. Yang harus diprioritaskan, namanya kita kerja di jalan kan harus ada yang diprioritasin dulu nih, mana dulu yang harus kita bantu. Oh ya, orang sakit karena dia butuh pertolongan pertama. Berarti orang terlantarnya nggak usah. Iya juga, cuman pokoknya semuanya mencakup. Cuman kan harus orang sakit dulu yang diutamakan karena kan dia taruhannya nyawa dulu gitu. Lansia sebatang kara sih Kak. Kenapa alasannya? Karena ya kasihan aja kalau misalkan dia sakit, terus dia di rumah sendirian nggak ada yang ngurus. Terus kan ya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngasih makan, terus nggak ada penghasilan gitu. Berarti orang sakit nggak prioritas ya, nggak perlu dibantu ya? Kan kalau misalkan itu dia ada keluarganya gitu. Kalau sebatang kara kan dia nggak ada. Orang sakit pertama, terus lansia yang terlantar itu yang kedua. Kenapa orang sakit harus diprioritaskan? Karena memang kalau misalnya yang paling parah banget itu pasti Tenovi langsung terjun langsung ke lapangan gitu. Kalau misalnya kayak buat jenguk-jenguk atau itu pasti diserahin sama timnya gitu Kak. Kalau menurut aku sih lansia sebatang kara. Karena dia nggak punya siapa-siapa. Nggak ada yang bisa dia tolongin, mungkin tetangganya bisa, tapi kan nggak sepenuhnya. Hingga keseluruhannya mungkin 12 orang. Kurang lebih. 20. Wow. Banyak banget Kak. Oh, berapa coba sebutin? Berapa ya? Yang di foto itu bukan sih WR PNG itu? Itu ada berapa? Ada 20 lebih nggak sih kayaknya? Aku nggak hitung lagi Kak. 8 deh Kak. Karyawannya mungkin 30-an kali ya. Aku sih untuk jadi bagiannya apa aja bisa. Wow, serba bisa berarti ya. Contohnya bisa apa aja nih? Editor video bisa, kameramen bisa, tim kreatif mungkin bisa. Oke. Terus berapa gaji yang kamu inginkan? UMR mungkin. UMR. Kalau gaji sih sesuai dari sini aja ya Kak ya. Dari yang penting aku juga cukup buat aku, buat keluarga, buat ngebantu juga orang. Mbaknya udah nikah? Belum. Oke. Mau jadi bagian apa dalam tim? Pokoknya karena tim jadi kita apa aja pokoknya kerjasama gitu dalam satu tim kayak gitu Kak. Aku sih sesuai kemampuan aja Kak. Kemampuan kamu apa tuh? Biasanya sih aku ya bagian admin gitu, penginputan barang gitu. Tapi apa juga aku kerjain kok. Aku niat nyari kerja sih. Aku nggak mau matok gaji. Mau jadi bagian apa di tim? Sediperlunya aja. Sediperlunya aja kok Kak. Kalau terjun langsung malah lebih baik, aku suka. Kenapa? Suka aja Kak kalau ikut terjun langsung ke lapangan. Gaji ya sekemampuannya aku aja. Nanti kalau dari PNG dikasih berapa ya udah. Mau jadi bagian apa sih di tim PNI? Kalau aku sih kalau bisa sesuai dengan bidang aku, keuangan. Tapi ya kalau misalnya bisa yang lain ya aku coba. Aku kan basicnya keuangan. Memberi ide kreatif, terus mengikuti tren, memberi tahu tren yang sedang terjadi gitu.
Oh, jadi lebih ke yang masak ini gitu ya. Aku tuh pengen buat konten-konten yang lebih menarik lagi, lebih menyentuh lagi, jadi lebih naik lagi nanti ke depannya PN-nya itu. Oh, contohnya kayak gimana tuh? Contohnya lebih membantu kayak orang jalanan gitu ya, kayak kita bantu lagi, terus kita kasih pengertian, terus kasih pekerjaan lagi gitu, apa yang dia butuhkan kayak gitu. Berarti semua orang yang kita bantu yang di jalan kita pekerjakan gitu semua? Enggak semua, selagi kita bisa gitu. Kontribusi itu maksudnya gimana? Apa sih yang kamu bisa ngasih ke perusahaan? Apa ya? Aduh, aku bingung. Oh, pokoknya yang terbaik buat tim gitu. Contohnya tuh gimana? Contohnya menyebarluaskan, pokoknya PNY Indonesia harus tahu gitu. Tenovi pokoknya harus tahu Tenovi. Semampunya berbuat baik. Ya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Siap. Boleh contohin nggak gimana? Hai guys, balik lagi sama aku Rizky Vali Lovriani. Sekarang aku lagi di Jawa Barat. Kita akan membantu ODGJ di sekitar sini untuk membersihkan rambutnya yang gimbal. Insya Allah siap. Boleh contohin nggak kalau lagi opening gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika dari PNY. Maaf banget nih, Kanovinya lagi nggak bisa syuting karena saya yang gantiin gitu, karena dia lagi ada halangan. Terima kasih. Halangan haid. Lagi ada halangan, ada pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan. Oh, kayak Teh Nadia gitu ya? Iya. Bisa Ya, nggak coba kalau- contohin pas opening gimana? Halo guys, balik lagi di channel YouTube Pratiwin Api. Nah, jadi kita nih lagi ada di Bandung guys. Katanya di sini tuh ada orang telantar yang sakit dan tidak ada keluarganya. Siap, Kak. Coba. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldas Fitri Maharani, biasa dipanggil Rani. Mohon maaf ya Kak, saya dari tim PNY. Saya akan menggantikan Tenovi yang sedang berhalangan hadir karena ada tugas ya yang lain yang Tenovi tangani. Saya akan menangani ODGJ yang akan kita datangi ke di Bekasi, di Tambun. Aku bisa. Oke, boleh dicoba opening ya. Openingnya. Halo guys, aku dari tim PNY. Namaku Tri Santini. Sekarang aku lagi berada di jalan ini untuk menolong seseorang yang dipukulin. Udah, aku nggak begitu bisa Mbak sebenarnya, tapi bisa belajar. Karena aku pernah DM Tenovi deh kalau nggak salah. Kan semenjak pandemi kan susah nih nyari kerjaan. Betul. Terus aku agak curhat panjang gitu deh sama Tenovi buat minta lamaran kerjaan gitu. Terus pas aku lihat IG-nya Tenovi ternyata lagi buka lowongan. Pas kebetulan aku mencoba buat DM, ternyata dibales gitu. Karena saya pengen dari bagian dari PN-nya, dari dulu banget tuh saya lihat konten-konten itu, jadi kayak pengen ngebantu sosialisasi sama orang gitu loh Kak. Iya, termotivasi. Tapi gini, tanpa menjadi tim PNY pun kalau kita termotivasi kita bisa ngebantu dengan cara kita sendiri loh. Iya, bisa. Ya kan? Ya pengen cari pengalaman baru aja Kak, sama mau niat kerja sih. Emang tujuannya emang mau sih Kak. Ya karena jiwaku udah kepanggil, satu karena dari lihat konten-konten itu kan, kayaknya selama ini aku tuh cuma bisa kesian ya, tapi nggak bisa full nolong gitu, nggak bisa. Nah pas lihat konten-kontennya Tenovi tuh kayaknya merasa terpanggil, merasa tertarik gitu. Kalau kelebihan aku cepat belajarnya. Kalau kekurangannya mungkin ya kadang ada lemot-lemot dikit lah. Kalau kekurangan saya itu saya kurang agak fokus orangnya ya Kak ya. Suka kayak bengong gitu. Percaya diri gitu. Waduh. Ya bengang-bengong. Kelebihannya? Kelebihannya insya Allah saya bisa
bekerja satu tim dengan baik. Berarti bisa kerja sama ya. Iya. Aku sih kekurangannya suka lupa Kak, tapi nggak lupa banget sih. Kelebihannya ya bisa berkomitmen sama kerjaan sih. Oh, bukan komitmen sama pasangan ya. Kekurangan mungkin kita udah baik sama orang ya Kak, mungkin dijahatin gitu. Itu kalau dalam hal kerja. Apalagi ya kelebihan, tanggung jawab sih Kak, tanggung jawab, jujur, tanggung jawab sama suatu pekerjaan atau apapun, jujur, sopan santun itu paling penting. Kelebihan aku kalau nolong sih total ya. Kalau kekurangan aku ya, kalau mau nolong ya kalau suka nggak ada dana, nggak ada apa gitu, jadi cuma bisa, duh kasihan, udah gitu doang. Bisa. Berarti terbiasa untuk di sosmed ya? Iya. Insya Allah bisa. Bisa. Iya. Ngedit sih aku udah, kalau ada aplikasinya sih aku ngerti sih. Bisa sih. Aku suka bikin reels juga kalau di IG. Aku urus bisa. Bismillah sih Kak. Sistemnya gimana tuh kalau endorsement? Sebelumnya kan aku memang belum pernah kerja di bagian kayak gini ya kayak, jadi mungkin diarahin sedikit-sedikit. Mau belajar? Iya, mau belajar. Soalnya aku kebanyakan turun kayak di lapangan gitu, kayak kerja kayak di Transjakarta, Alfamart kayak gitu. Kalau diterjun di dunia kayak gini-gini sebenarnya belum kreator gitu, belum aku. Tapi kalau mau belajar mau. Endorse? Belum pernah sih Mbak. Siap. Loyalitas 24 jam di jalan mau? Bersedia? Bersedia. Ya, saya harus ngikutin karena ini udah tanggung jawab saya kerja di sini, jadi harus ikutin apa yang rule yang ada di pekerjaan ini. Berarti bersedia 24 jam di jalan? Insya Allah bisa. Bisa. Siap. 24 jam? Iya, siap. 24 jam. Karena kan kita Maksudnya sosial di jalan, di malam ya bisa lah. ready? We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. My baby there the whole time, and it feels right. You by my side, I'm out on body and Clyde. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Miles still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. I set my mark right on your heart. One moves I got me this far. Now I don't wanna restart. If things get hard and time left scars, still there before you are. Still shouting through the whole dark, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me and